Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murosid dari Prodi 4PA. Ingin menjelaskan tentang konsep pendidikan seumur hidup dalam perspektif Islam. 1. Hakikat pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah konsep pendidikan yang menerangkan tentang keseluruhan peristiwa, kegiatan belajar mengajar, dan proses pembinaan kepribadian yang berlangsung secara kontinu. Dalam keseluruhan hidup manusia, proses pembinaan kepribadian memerlukan rentang waktu yang relatif panjang, bahkan berlangsung seumur hidup. Pendidikan seumur hidup yang disebut dengan lifelong education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Proses pendidikan seumur hidup tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang sedang belajar pada pendidikan formal, maupun bagi semua lapisan masyarakat. Konsep pendidikan seumur hidup sebenarnya sejak lama dipikirkan. Para tokoh pendidikan dan Islam sudah mengenal pendidikan seumur hidup jauh sebelum orang-orang Barat memprolegkannya. Umat Islam juga menekankan pentingnya pendidikan seumur hidup dengan tuntunan ilmu dari buayan sampai tuntutlah ilmu dari buayan sampai meninggal dunia. Ungkapan ini menunjukkan bahwa pendidikan berlangsung tanpa batas, yaitu mulai sejak lahir sampai manusia mengakhiri hidup. Selain itu, Islam juga mengajarkan untuk mempelajari tidak hanya ayat kauliyah saja, tetapi ayat-ayat kauniyah atau kejadian-kejadian di sekitar manusia. Yang kedua, urgensi pendidikan seumur hidup. Urgensi pendidikan seumur hidup mencakup beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek ideologis, yang kedua aspek ekonomis. Aspek ideologis, setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, meningkatkan pengetahuan, dan mengubah keterampilannya. Pendidikan seumur hidup akan membuka jalan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Yang kedua, aspek ekonomis. Pendidikan merupakan cara paling efektif untuk dapat keluar dari lingkungan setan kemelaratan. Akibat kebodohan, pendidikan seumur hidup akan memberi peluang bagi seseorang untuk meningkatkan produktivitas, memelihara dan mengembangkan sumber-sumber yang dimilikinya. Yang ketiga, aspek sosiologis. Di negara berkembang, banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan sekolah bagi anak-anaknya. Ada yang putus sekolah, bahkan ada yang tidak sekolah sama sekali. Yang keempat, aspek politis. Pendidikan kewarganegaraan perlu diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Memahami fungsi pemerintah, DPR, MPR, dan lembaga-lembaga negara yang lain. Tugas pendidikan seumur hidup menjadikan seluruh rakyat menyadari pentingnya hak pada negara demokrasi. Yang kelima, aspek teknologis. Pendidikan seumur hidup sebagai alternatif bagi para sarjana teknis dan pemimpin di negara berkembang untuk memperbarui pengetahuan dan keterampilan seperti dilakukan di negara-negara maju. Yang keenam, aspek psikologis dan pedagogis. Sejalan dengan makin luas dalam dan kompleksnya ilmu pengetahuan, tidak mungkin lagi dapat diajarkan seluruhnya di sekolah. Tugas pendidikan sekolah yang hanya mengajarkan kepada peserta didik tentang metode belajar, menanamkan motivasi yang kuat untuk terus-menerus belajar sepanjang hidup, memberikan keterampilan secara cepat, dan mengembangkan daya adaptasi. Adapun kesimpulannya, pendidikan seumur hidup adalah proses pendidikan secara kontinu berlangsung atau batas waktu dan tempat, yaitu mulai sejak lahir sampai akhir hayat manusia. Pendidikan ini dilaksanakan di pendidikan formal, non-formal maupun informal.
yang berlangsung dalam keluarga, di sekolah, dan pekerjaan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pendidikan manusia seutuhnya dan dilaksanakan seumur hidup adalah untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya. Implikasi konsep pendidikan seumur hidup adalah merupakan akibat langsung atau konsekuensi dari suatu keputusan. Implikasi pendidikan seumur hidup pada program pendidikan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu pendidikan baca tulis fungsional, pendidikan vokasional, pendidikan profesional, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan, dan pendidikan keluarga negara dan kedewasaan politik DI. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.